Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas mata kuliah manajemen database dengan topik merancang skema basis data relasional menggunakan ERD. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Della Marcella dengan NIM 2210111243. Nama saya Catherine Sutanta dengan NIM 2210111230. Nama saya Faiza Bella Amanda dengan NIM 221011201957. Yang pertama ada pengertian dari ERD. ERD adalah diagram yang digunakan untuk merancang dan menggambar struktur data, menunjukkan hubungan antar entitas serta atributnya secara detail. ERD membantu pengembang memahami alur dan keterkaitan data serta memudahkan dalam proses perancangan maupun debugging ketika terjadi masalah database yang memiliki banyak tabel dan relasi kompleks. Komponen utama dari ERD ini terdiri dari 4 elemen. Yang pertama ada entitas, atribut, hubungan, dan kardinalitas. Komponen yang pertama, entitas merupakan kumpulan objek yang dapat dibedakan secara unik, baik yang bersifat nyata seperti orang, buku, atau gedung, maupun yang bersifat abstrak seperti konsep atau peristiwa. Entitas ini digambarkan dengan bentuk persegi panjang dan nantinya akan menjadi tabel dalam database. Setiap entitas memiliki serangkaian atribut yang menjelaskan karakteristiknya dan harus memenuhi kriteria tertentu agar dapat dianggap sebagai entitas yang valid dalam perancangan ERD. Aturan penggambaran entitas ERD yaitu entitas yang digambarkan dengan persegi panjang yang berisi nama entitas berupa kata benda tunggal yang mudah dipahami dan jelas maknanya. Jika nama entitas terdiri dari lebih dari satu kata, gunakan garis bawah sebagai penghubung. Dan bila perlu dapat memakai singkatan meskipun tidak dianjurkan. Adapun jenis-jenis entitas yaitu ada entitas kuat yang dimana entitas yang dapat berdiri sendiri karena memiliki primary key dan atau unique identifier yang membedakannya dari entitas lain. Entitas ini digambarkan dengan persegi bergaris tunggal dalam ERD. Contohnya seperti nomor induk mahasiswa atau nomor induk pegawai yang memiliki nilai unik. Jika suatu objek belum memiliki primary key, maka dapat dijadikan entitas kuat dengan menambahkan atribut baru, misalnya menambahkan kode garis bawah agama pada entitas agama. Yang kedua ada entitas lemah. Entitas ini entitas yang bergantung pada entitas kuat karena tidak memiliki primary key sendiri. Entitas ini digambarkan dengan persegi bergaris di dalam ERD. Yang selanjutnya ada associative entity atau penjelasannya yaitu entitas yang muncul dari hubungan many to many antar entitas dan berfungsi sebagai perantara yang menampung primary key dari kedua entitas yang berelasi. Entitas ini juga memiliki atribut pendukung yang tidak dapat dimasukkan ke entitas utama yang saling berhubungan. Yang kedua ada komponennya yaitu atribut, di mana atribut ini berfungsi untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Atribut yang menjelaskan entitas ini akan menjadi kolom dalam tabel entitas. Atribut dalam ERD digambarkan dengan bentuk atribut berupa kata, benda tunggal yang jelas dan mudah dipahami, serta dihubungkan ke entitas yang bersesuaian menggunakan garis penghubung. Jenis-jenis atribut yaitu ada atribut kunci yang dimana pengertiannya yaitu atribut penting yang digunakan untuk mengenali data secara unik, biasanya berupa angka, kode seperti NIM, dan digambarkan dengan elips bergaris bawah pada ERD. Yang kedua ada atribut simple. Atribut simple adalah atribut yang tidak dapat dipecah lagi untuk menjadi beberapa atribut. Yang selanjutnya ada atribut multinilai di mana atribut yang memiliki lebih dari satu nilai untuk satu entitas. Misalnya kontak yang dapat berisi beberapa nomor atau email. Selanjutnya ada atribut gabungan, di mana atribut yang terdiri dari beberapa subatribut yang memiliki makna sendiri dan memperinci data agar lebih mudah digunakan. Terakhir ada atribut turunan, di mana atribut ini dihasilkan dari perhitungan atribut lain dan tidak wajib ditampilkan dalam ERD. Komponen yang selanjutnya ada relasi. Relasi dalam ERD adalah hubungan antara satu atau lebih entitas dan digambarkan sebagai proses. Relasi antara entitas kuat disebut relationship,
Sedangkan hubungan antar entitas kuat dan entitas lemah disebut identifying relationship. Setiap relasi memiliki tingkatan hubungan yang menunjukkan jumlah entitas yang terlibat. Di antaranya ada unit relationship, hubungan antar entitas dengan dirinya sendiri, di mana kunci utama dan kunci asing sama namun mewakili peran yang berbeda. Yang kedua ada binary relationship, hubungan antar dua entitas yang berbeda merupakan jenis relasi paling umum dalam IRD. Terakhir ada ternary relationship, di mana hubungan yang melibatkan 3 entitas sekaligus sebaiknya dihindari karena kompleks dan dapat mengurangi integrasi data serta sehingga lebih baik dikonversi menjadi associative entity. Yang terakhir komponen itu yang keempat ada mapping cardinality atau kardinalitas, merupakan pemetaan hubungan antar himpunan. Jika himpunan merupakan entitas dalam model ER atau maka mapping cardinality merupakan pemetaan hubungan antar entitas. Mapping cardinality ini termasuk dalam batasan pada hubungan antar entitas. Batasan ini disebut cardinality constraint. Cardinality ini merupakan aturan bahwa jumlah dari baris atau record pada suatu entitas harus dihubungkan dengan masing-masing baris atau record pada entitas lainnya. Oke, selanjutnya ada model relasional. Model data ini tuh cara untuk menjelaskan susunan logika datanya itu menghubungkan data dari tabel satu ke tabel yang lainnya. Dalam database itu termasuk dalam keseluruhannya. Tujuan dari model data ini tuh untuk menyajikan atribut entitas dengan cara yang mudah dipahami oleh penggunanya. Pada model data relasional ini tuh menampilkan data dalam bentuk tabel 2 dimensi yang saling berhubungan. Model data relasional ini tuh digambarkan dalam baris dan kolom. Keuntungannya model ini tuh paling banyak digunakan karena modelnya tuh sederhana, mudah diterapkan, serta dia juga mendukung berbagai operasi data seperti query, update, dan delete dengan efisien. Selanjutnya ada model data relasional. Di sini kita melampirkan untuk contoh tabelnya itu ada name, nama, dan alamatnya. Dan di sini tuh ada relasi. Yang pertama, tabel relasi itu terdiri dari baris dan kolom. Istilah relasi itu digunakan untuk struktur logis data, sedangkan tabel yang digunakan itu tuh berbentuk fisik dalam basis data. Dan kemudian ada atribut. Atribut itu tuh kolom dalam tabel yang menjelaskan bagian-bagian data di dalamnya. Kemudian ada tuple, satu baris dalam data, tabel, atau relasi. Setiap relasi itu memiliki banyak tuple. Kemudian ada domain, kumpulan nilai yang valid untuk suatu atribut dalam tabel. Ada derajat, jumlah atribut yang ada dalam suatu relasinya. Dan kardinalitas itu jumlah tuple atau baris yang ada dalam tabel relasinya. Kemudian di sini ada relational key. Ada beberapa. Di sini juga kita melampirkan ada contoh tabelnya, tabel 1, tabel 2. Di sini ada keterangan misalnya super key, candidate key, primary key, alternate key. Untuk tabel-tabelnya juga kita melampirkan ada contohnya itu employee ID, employee name, employee lens, passport, dan ID. Di sini ada designation juga di tabel 2. Dan penjelasannya itu kalau untuk super key itu tuh beberapa atribut yang dapat mengidentifikasi setiap tuplenya secara unik dalam satu tabel. Sedangkan candidate key itu satu atau gabungan atribut yang unik dalam minimal untuk membedakan setiap record dalam tabelnya itu. Kalau untuk primary key, salah satu candidate key yang dipilih sebagai kunci utama untuk mengidentifikasi setiap recordnya dalam tabel. Setiap relasi itu harus memiliki satu primary key dan jumlahnya hanya satu, jadi cuma bisa satu aja. Nah, yang terakhir itu ada alternate key. Itu merupakan candidate key yang tidak dipilih sebagai primary key. Jadi kalau misalnya ada suatu tabel yang memiliki lebih dari satu candidate key, itu salah satunya digunakan sebagai primary key, sedangkan yang lainnya itu sebagai alternate key. Jadi jika ada satu candidate key, maka otomatis digunakan sebagai primary key.
Pemetaan IRD ke model relasional. Pemetaan IRD ke model relasional harus mengikuti aturan yang memastikan integritas data. Entitas kuat menjadi tabel utama dengan atribut sebagai kolom dan primary key. Relasi 1 sampai 1, 1 sampai n, dan n dipetakan dengan menambahkan void key sesuai kebutuhan. Menjaga entity integrity dan referential integrity, pendekatan sistematis ini memastikan database yang konsisten, efisien, dan mudah dikelola. Setiap tipe entitas dan relasi memiliki cara pemetaan yang berbeda, seperti entitas lemah yang menjadi tabel tersendiri dan atribut turunan yang menjadi kolom, serta atribut multi-value yang perlu dibuat tabel terpisah. Pemilihan penempatan void key didasarkan pada tingkat derajat entitas dan ukuran tabel dengan mengikuti aturan ini. Hubungan antar entitas dapat dipertahankan secara valid dan data tetap terintegrasi dengan baik. Jenis-jenis hubungan dalam IRD. Yang pertama, 1-ke-1. Setiap entitas pada tabel A hanya berhubungan dengan satu entitas pada tabel B. Misalnya, setiap mahasiswa hanya memiliki satu perpustakaan. Yang kedua, 1-ke-banyak. Satu entitas pada tabel A bisa berhubungan dengan banyak entitas pada tabel B. Contohnya, satu dosen dapat mengajar banyak mata kuliah, tetapi satu mata kuliah hanya diajar oleh satu dosen. Yang ketiga, banyak ke banyak, M banding N. Banyak entitas pada tabel A bisa berhubungan dengan banyak entitas pada tabel B. Contohnya, seorang mahasiswa dapat mengambil banyak mata kuliah, dan satu mata kuliah bisa diambil oleh banyak mahasiswa. Relasi unari. Satu baris data dalam entitas bisa berhubungan dengan banyak baris lain dalam entitas yang sama. Yang kelima, relasi ternary adalah hubungan yang melibatkan tiga entitas berbeda sekaligus dalam satu relasi. Yang keenam, relasi ganda. Pada relasi ganda, setiap entitas dibuatkan tabel tersendiri. Jika relasi bersifat 1 sampai n, maka tabel di sisi n akan ditambahkan atribut relasi serta void key dari entitas di sisi 1. Namun jika relasi n sampai n, maka dibuatkan tabel baru yang berisi void key dari kedua entitas yang berhubungan untuk menghubungkan keduanya. Kesimpulan dari presentasi kali ini, IRD dan model data relasional merupakan komponen penting dalam perancangan database. IRD berfungsi untuk menggambarkan hubungan antar entitas serta atributnya secara jelas dan terstruktur, sehingga mempermudah pemodelan sistem basis data. Sementara itu, model data relasional menampilkan data dalam bentuk tabel 2 dimensi, baris dan kolom yang saling berhubungan, menjadikannya sederhana namun efisien. Proses pemetaan dari IRD ke model relasional dilakukan dengan memperhatikan jenis entitas, atribut, dan hubungan yang ada agar struktur data yang dihasilkan akurat dan konsisten dengan kebutuhan sistem. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.